Hari itu sekitar pukul 11 malam, Hakim menyetir mobilnya sendirian dari arah Tanah Kusir menuju Bintaro Sektor 1. Ia baru saja pulang dari lembur di kantor. Matanya berat, kepalanya pegal, tapi ia pikir bisa menahan rasa kantuk sampai rumah. Jalanan sepi, hanya ada cahaya lampu jalan yang temaram dan sesekali kendaraan melintas. Saat melewati area makam Tanah Kusir yang panjang di sisi jalan, rasa kantuknya semakin menjadi-jadi. Kelopak matanya terasa seperti ditarik paksa ke bawah. Akhirnya Hakim menepi. Ia mematikan mesin mobil dan berniat memejamkan mata sebentar saja. Mungkin 5 menit, pikirnya. Tapi begitu kepalanya menyentuh sandaran kursi, dunia seakan langsung gelap. Hakim terbangun dengan tubuh kaku dan udara dingin yang menusuk. Ia duduk dengan cepat, mengira masih di dalam mobil. Tapi yang dilihatnya justru batu nisan. Di sekelilingnya, deretan makam berjajar rapi, diterangi cahaya bulan yang pucat. Ia tidak berada di dalam mobil lagi. Ia duduk di atas salah satu kuburan. Suara angin terdengar seperti bisikan samar. Dari balik nisan-nisan muncul bayangan-bayangan gelap, samar-samar menyerupai sosok manusia. Awalnya 1, lalu 2, hingga puluhan. Wajah-wajah pucat, mata kosong, tubuh seperti kabut yang bergetar. Mereka semua mengelilingi Hakim. Diam seakan mengamati. Ini mimpi. Hakim berusaha meyakinkan diri. Tapi bau tanah basah dan hawa kematian itu terlalu nyata. Salah satu arwah maju mendekat. Tangannya terulur seolah ingin menyentuh. Hakim bergeser mundur, nafasnya tercekat. "Tolong," bisik suara parau dari salah satu sosok. "Kau melewati kami tanpa salam." Hakim terdiam. Ia teringat saat melewati pemakaman tadi, ia memang tidak mencoba membaca doa seperti biasanya. Bahkan ia sempat menyetel musik keras untuk mengusir rasa kantuk. Kini para arwah mengelilinginya lebih rapat. Suara bisikan itu semakin banyak, mengelilingi kepalanya seperti dengungan ribuan lebah. Ia merasa hampir gila. Dalam kepanikan, Hakim memejamkan mata dan mulai membaca doa apa aja yang ia hafal. Ayat kursi, Al-Fatihah, bahkan zikir pendek yang biasa ia dengar dari ibunya. Suaranya gemetar, tapi ia terus membaca berulang-ulang. Tiba-tiba udara berubah, angin berhenti, bisikan menghilang. Ketika ia membuka mata, semua sosok itu telah menghilang. Yang tersisa hanyalah langit malam dan nisan yang sunyi, lalu suara klakson mobil membangunkannya. Hakim terkejut. Ia kembali berada di dalam mobilnya, di pinggir jalan Tanah Kusir. Waktu menunjukkan pukul 11.05, ia baru tertidur selama 5 menit. Dengan nafas masih tersengal, ia menyalakan mesin mobil dan segera melanjutkan perjalanan. Tapi kali ini sebelum melaju, ia menatap ke arah pemakaman dan membacakan doa dengan tulus. Sejak malam itu, Hakim tidak pernah lagi melewati pemakaman tanpa memberi salam dan doa. Dan ia bersumpah bahwa apapun yang terjadi malam itu, nyata atau mimpi, ia tidak akan pernah melupakannya. 5 sahabat SMA, Bima, Reza, Damar, Yoga, dan Fadil berlibur ke puncak untuk mengisi akhir pekan. Mereka ingin mencoba body rafting di Curug Naga yang katanya masih alami dan belum terlalu mainstream. Mereka datang pagi-pagi ditemani pemandu lokal. Trekking menuju curug penuh tawa dan canda. Suasana hutan rimbun, suara air mengalir, dan udara yang dingin membuat semuanya terasa seperti petualangan. Tapi begitu sampai di depan aliran curug, pemandu mereka berhenti. "Di sini jangan sembarangan ngomong ya," katanya serius. "Curug ini ada penunggunya. Banyak orang sombong yang celaka." Bima tertawa keras. "Penunggu? Halah, mitos. Hutan begini ya wajar mistis." Fadil ikut menyahut sambil merekam video. "Ayo kita bikin konten horor, mancing setan di Curug Naga."
Pemandu menggeleng, tapi mereka terlalu bersemangat. Setelah itu, pemandu pamit karena harus bantu rombongan lain di bawah. Mereka tinggal berlima di pinggir curug, istirahat dan main air. Tiba-tiba, Damar menunjuk ke seberang sungai. Loh, itu siapa? Tampak sosok perempuan berpakaian serba putih berdiri di balik pohon. Menunduk, rambutnya panjang menutup wajah. Serius mbak? Mau ikut foto? Teriak Reza bercanda. Sosok itu tidak bergerak, tidak menoleh. Tiba-tiba angin berhembus dingin, pepohonan bergoyang pelan seperti berbisik. Tanpa aba-aba, langit mendung dan suara gemuruh air meningkat. Guys, kita balik yuk. Ini udah gak lucu, kata Yoga mulai gelisah. Mereka mengemasi barang, tapi tiba-tiba Damar tidak ada. Damar. Suara dari dalam hutan menjawab pelan. Sini. Bima langsung menyalakan senter menerobos ke balik pepohonan, tapi yang ditemukannya hanya jejak kaki basah menuju aliran sungai, lalu hilang. Reza mulai panik. Udah, kita ke bawah, cari pemandu. Tapi saat mereka menengok ke jalan pulang, jalur setapak itu tidak ada. Digantikan akar-akar besar dan kabut tipis yang entah dari mana muncul. Fadil berusaha menenangkan mereka. Gue nyalain GPS, tapi layar HP-nya hanya menunjukkan satu kata. Diambil. Tiba-tiba terdengar suara air deras seperti sesuatu besar bergerak dari dalam curug. Mereka menoleh, dari dalam aliran air muncul sesosok hitam besar, bermata merah menyala, tubuh seperti naga yang terbuat dari kabut dan lumpur. Makhluk itu tidak menyerang, hanya mengitari mereka seakan menilai siapa yang paling lancang. Lalu terdengar bisikan serempak di kepala mereka. Yang tak tahu adat, tak akan pulang. Suara itu pecah jadi jeritan. Yoga menutup telinganya dan pingsan. Reza berteriak, matanya menatap kosong. Fadil memeluk lututnya, menggigil seperti anak kecil. Bima hanya bisa berlutut menangis. Maaf, kami tidak tahu. Pagi harinya, pemandu menemukan 4 dari mereka dalam keadaan linglung di tepi jalan turun. Basah kuyup, mata kosong. Mana satu lagi? Tanya si pemandu. Keempatnya diam, tak menjawab, seolah tak bisa. Dan Damar tak pernah ditemukan. Bahkan dalam pencarian besar-besaran, tak ada jejak, tak ada mayat, tak ada tanda. Sampai hari ini, kamera Fadil masih menyimpan foto terakhir mereka. Bukan foto mereka berlima, tapi foto 6 orang berdiri di depan curug. Yang keenam, perempuan berambut panjang, tersenyum tanpa mata. 3 remaja, Raka, Ilham, dan Tari baru turun dari mobil sewaan mereka. Hari masih pagi, kabut tipis menggantung di ujung pepohonan. Di depan mereka terpampang papan kayu tua bertuliskan wilayah Baduy Dalam, dilarang masuk tanpa izin, dilarang memotret dan merekam. Tari mengernyit, serius kita mau masuk? Ini kawasan adat, Rak, nggak main-main. Raka dengan kamera digantung di leher, nyengir. Justru karena dilarang, kontennya pasti viral. Kita bikin horor-hororan dikit, kasih judul Desa Gaib yang dilarang masuk. Boom, 1 juta views. Ilham mengangguk sambil mengecek baterai drone. Tenang aja, kita cuma sebentar. Nggak ganggu siapa-siapa. Mereka menembus hutan, mengikuti jalur setapak yang makin menyempit. Semakin dalam, suasana berubah. Hening mencekam, tak terdengar suara burung, jangkrik, atau angin sekalipun. Sebuah perkampungan kecil muncul di kejauhan, sunyi, rumah-rumah panggung berdiri berjajar rapi, tapi kosong. Tak ada satupun warga terlihat. Raka langsung menyalakan kamera, Ilham menerbangkan drone, Tari merekam dengan ponsel. Guys, ini seram banget, lihat tuh, rumah kosong semua, kata Tari sambil berbisik. Raka berjalan ke tengah desa, memotret sebuah rumah yang pintunya setengah terbuka.
Klik, klik, klik. Ia melihat hasil jepretan dan wajahnya langsung pucat. Fotonya error. Gambarnya hitam, buram kayak ada bayangan hitam. Ilham menoleh. Hah? Drone gue juga ngaco geraknya sendiri. Mendadak suara kentongan kayu terdengar dari arah hutan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tari panik. Raka, Ilham, ayo pergi sekarang. Namun saat mereka berbalik, jalan setapak itu tak ada lagi, digantikan pohon-pohon tinggi yang seperti tumbuh dalam hitungan detik. Tari menangis. Tadi kita lewat sini kan? Ilham mencoba sinyal, hilang. Kompas digital mereka berputar tak tentu arah. Raka berusaha tenang. Oke, kita jalan acak. Pokoknya keluar dari sini. Mereka berjalan berjam-jam, namun tetap kembali ke desa yang sama. Tapi kali ini rumah-rumahnya berbeda. Lebih tua, lebih gelap, seperti berubah menjadi masa lalu. Saat malam mulai turun, mereka memutuskan berteduh di salah satu rumah. Tapi tepat tengah malam, suara langkah terdengar dari luar. Langkah tanpa kaki, suara pintu rumah lain terbuka satu persatu. Ilham mengintip dari celah dinding, wajahnya langsung pucat. Mereka datang. Puluhan sosok berpakaian adat Baduy, tubuhnya tak menapak tanah, matanya kosong, berdiri di luar rumah. Mereka tidak berbicara, hanya menatap menunggu. Lampu senter padam, kamera mati, semua gelap. Esok harinya, petugas hutan menemukan mobil sewaan mereka di tepi hutan. Kosong, kamera, drone, ponsel, semua ditemukan dalam tas yang tertinggal di jalan masuk. Tapi ketiganya hilang. Tak ada jejak, tak ada signal terakhir, bahkan wajah mereka tak muncul dalam rekaman apapun. Dan yang paling mengerikan, foto terakhir di kamera Raka menampilkan mereka bertiga, berdiri di tengah desa, tapi dengan mata tertutup kain putih. Suara pintu bioskop berderit pelan ketika sepasang kekasih Rian dan Alia melangkah keluar. Jam sudah menunjukkan pukul 00.37 dini hari. Film horor yang barusan mereka nonton masih membekas di kepala, tapi keduanya menertawakannya, mencoba mencarikan suasana. Masa hantu munculnya dari cermin? Klise banget, kata Rian menyeringai. Tapi serem juga sih, apalagi bagian pas listrik mati, jawab Alia sambil menggigil kecil. AC mall yang dingin berpadu dengan udara dini hari yang makin mencekam. Mall Klender sudah hampir sepi total. Semua toko tutup, lampu-lampu mulai dipadamkan, dan lorong menuju parkiran basement terasa panjang dan sunyi. Suara langkah kaki mereka bergema di lantai marmer. Tiba-tiba, klik, klik, klik. Lampu lorong di belakang mereka mati satu persatu. Rian menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Alia, cepat jalan. Aneh nih, bisiknya. Mereka mempercepat langkah menuju lift yang membawa mereka ke basement. Lift terbuka perlahan, kosong, tapi menyisakan bau yang aneh. Ketika mereka masuk, lampu di dalam lift berkedip. Ting! Pintu lift terbuka di basement, gelap. Hanya lampu emergency yang menyala redup. Parkiran kosong, sunyi tapi samar-samar. Suara isakan terdengar dari kejauhan. Alia menggenggam tangan Rian dengan erat. Kamu dengar nggak? Rian mengangguk. Ayo lari ke mobil. Mereka hampir sampai di mobil ketika suara langkah kaki berlari datang dari segala arah. Bukan satu atau dua, tapi puluhan. Dari balik tiang beton dan mobil-mobil kosong muncul sosok-sosok berwajah pucat, tubuh berlumuran darah, mata kosong dan beberapa mengenakan seragam sekolah yang sudah usang. Mereka berjalan terseok tapi cepat. Mulut mereka terbuka, mengeluarkan suara ratapan dan jeritan lirih. Alia menjerit, minta Rian cepat buka pintu mobilnya. Dengan tangan gemetar, Rian menekan remote. Mobil terbuka, mereka masuk dan segera mengunci pintu.
Saat mesin dihidupkan, sosok-sosok itu mengepung mobil. Tangan-tangan pucat menempel di kaca, meninggalkan bekas seperti jelaga. Salah satu dari mereka, seorang perempuan bermata hitam, menunduk tepat di depan kaca depan mobil. Dia berbisik meski suara itu bisa terdengar jelas. "Bawa aku pulang." Tanpa pikir panjang, Ryan menancap gas. Mobil melesat menabrak satu sosok yang langsung menghilang menjadi kabut hitam. Mereka keluar dari basement, menembus pintu keluar mall yang entah kenapa terbuka sendiri. Begitu sampai di jalan besar, semua terasa normal. Lampu jalan menyala, kendaraan melintas, udara segar kembali terasa. Ryan dan Alia saling menatap. Nafas tersengal, keringat dingin membasahi baju mereka. "Apa tadi itu beneran?" tanya Alia lirih. Ryan tidak menjawab, tapi di kaca spion bayangan perempuan bermata hitam masih tampak duduk di kursi belakang, tersenyum. Setelah menikah 2 bulan lalu, Anto dan Dinda akhirnya menemukan rumah impian mereka di pinggiran Bogor, tepatnya di Parung. Rumah kecil, sederhana tapi nyaman. Lingkungan tenang, tetangga tidak terlalu dekat, dan suasana desa yang damai jadi alasan utama mereka memilih tempat itu. Suara mobil berhenti, pintu dibuka. "Akhirnya, rumah kita juga, Din," kata Anto sambil tersenyum. Dinda mengangguk, senang tapi juga tampak sedikit ragu. "Serasa sepi banget ya, tapi adem." Anto hanya tertawa kecil. Mereka menghabiskan sore itu beres-beres, menata perabotan, dan mulai membayangkan masa depan mereka di rumah itu. Suara azan maghrib berkumandang lembut, suara jangkrik mulai terdengar. Tapi saat azan maghrib berkumandang, suasana mulai berubah. Angin bertiup lebih dingin, lampu halaman rumah tiba-tiba redup, dan dari kejauhan terdengar suara ranting patah. Dinda sedang menutup jendela ketika ia melihat sesuatu di luar pagar. Sosok putih, tinggi, kaku, tidak bergerak. Ya, pocong. Matanya membelalak. "Anto," bisiknya pelan. "Kamu lihat itu nggak?" Anto mendekat dan ikut memandang keluar jendela. Sosok itu masih di sana, diam. Tapi kali ini kepalanya sedikit miring, seperti memperhatikan mereka. Mereka berdua mundur perlahan. Anto mencoba bersikap rasional. Mungkin itu cuma kain jemuran, tapi di lubuk hatinya ia tahu itu bukan kain. Saat malam semakin larut, keanehan terus berlanjut. Lampu kamar berkedip, terdengar suara langkah di loteng. Padahal rumah itu tidak bertingkat. Pintu depan seperti diketuk pelan-pelan setiap 5 menit sekali. Dinda mulai menangis ketakutan. "Anto, aku nggak mau di sini. Aku nggak kuat." Anto mengangguk. Ia tak bisa memaksa logika menolak apa yang jelas-jelas terjadi. Pagi harinya, tanpa banyak bicara, mereka mengemas kembali barang-barang ke dalam mobil. Tidak sampai 24 jam sejak mereka resmi pindah, mereka sudah pergi. Rumah itu ditinggalkan. Suara mobil menyala dan pergi, burung-burung berkicau pagi. Kini rumah tersebut dititipkan ke agen properti dengan catatan kecil dari Anto, jual cepat, harga nego, tidak cocok untuk ditinggali malam hari. Dan sejak saat itu, rumah kecil di Parung itu kembali sunyi. Tapi saat maghrib datang, kabarnya sosok itu masih berdiri di luar pagar.